Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wijaya dengan NPM JSPD 020-038. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang mana itu pada judul tugas akhir saya itu yaitu tentang kajian teknis dan ekonomis pemanfaatan air sungai di Desa Bintang Selatan sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Baik saja, langsung saja ke slide selanjutnya. Untuk yang pertama itu ada latar belakang. Untuk latar belakang ini sendiri, tenaga listrik merupakan suatu unsur penunjang yang sangat penting bagi pengembangan secara menyeluruh suatu bangsa. Pemanfaatannya itu secara tepat guna akan merupakan suatu alat yang ampuh untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Jadi, konsumsi energi listrik itu khususnya energi listrik terus meningkat dengan laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan masalah penyediaan energi di masa datang. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH ini yaitu suatu pembangkit listrik berskala kecil dengan menggunakan tenaga air. Yang mana itu air ini sebagai penggeraknya. Bisa menggunakan siring, irigasi, sungai, ataupun air terjun. Yang selanjutnya itu pembangkit mikrohidro itu sendiri adalah yang mana itu mikro itu berarti kecil, sedangkan hidro itu berarti air. Jadi mikrohidro itu memiliki tiga komponen utama, yaitu air, turbin, dan juga ada generator. Jadi rumusan masalah yang saya bahas itu yaitu tentang dari segi teknis dan ekonomisnya. Apakah secara teknis aliran Sungai Gagah di Desa Bintas Selatan ini berpotensi dikembangkan sebagai PLTMH, sedangkan secara ekonomis, apakah PLTMH ini layak untuk dikembangkan? Baik, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa itu PLTMH. Jadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang aliran air. Aliran air dari suatu ketinggian tertentu memiliki energi potensial. Tenaga air atau kita biasa sebut dengan hydropower itu dihasilkan dengan mengubah energi aliran air dengan kincir air ya atau turbin yang kita sebut itu menjadi tenaga yang berguna. Daya ini dapat dirubah menjadi tenaga listrik dengan menggunakan generator yang mana itu untuk menggerakkan mesin penggiling serta mesin gerinda dan lainnya. Nah, apa itu PLTMH? PLTMH itu atau biasa kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu dia memanfaatkan sumber air yang relatif kecil yang sesuai dengan penggunaannya itu baik secara perorangan ataupun secara kelompok. Jadi pemanfaatan aliran air sungai ini masih sedikit apalagi di daerah Bengkulu sekarang ini. Untuk itu perlulah dilakukannya kajian dan implementasi dari PLTMH ini. Nah, untuk pengkajian yang PLTMH ini kami mengambil satu contoh yaitu seperti di Rejang Lebong itu dia menggunakan PLTMH itu dengan heat sumber airnya itu 100 meter atau ketinggiannya 100 meter dan debit air yang dihasilkan itu 400 liter per detiknya. Itu bisa menghasilkan daya listriknya itu sekitar 5.000 watt. Selanjutnya itu pembangkit listrik mikrohidro ini pada umumnya itu dia memanfaatkan energi potensial air atau energi yang jatuh, air yang jatuh seperti air terjun. Semakin tinggi jatuhnya air, maka energi potensial itu akan diubah menjadi energi listrik. Di samping faktor geografis yang memungkinkan, tinggi jatuh air ini juga diperoleh dengan membendung aliran air hingga permukaan air itu menjadi tinggi. Baiklah, untuk komponen-komponen dari PLTMH ini yang pertama itu ada sumber air. Sumber air itu sendiri dia itu sebagai penggerak turbin di PLTMH. Dapat berupa mata air ataupun sungai ataupun air terjun dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada bangunan intake atau berbagai tank atau reservoir. Itu tuh air dari suatu sumber itu kita alirkan ke tangki atau yang biasa sebut kita dengan bendungan untuk mengerahkan dan
mengatur aliran air itu ke bangunan intake itu. Bangunan intake ini tuh didesain untuk menjamin debit aliran air ke sistem mikrohidro sesuai dengan debit yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada pipa pesat atau biasa disebut dengan penstop pipa, yaitu digunakan itu untuk mengalirkan air yang dari bak intake tadi ke turbin, di mana itu energi potensial air itu dirubah menjadi energi kinetik untuk memutar suatu turbin itu. Nah, ukuran dari pipa ini tergantung dari besaran air yang kita ingin keluarkan. Apakah itu besar, sedang, dan kecil. Kalau untuk pipa yang bagus itu biasanya itu dia berkisaran itu kalau air yang keluar itu antara 0,6 meter per detik sampai 2,5 meter per detik. Selanjutnya itu ada powerhouse dan trellis. Yang mana powerhouse atau trellis ini dia itu bangunan tuh digunakan untuk melindungi turbin, generator, dan juga unit kontrol. Powerhouse ini bisa dibuat sederhana. Yang penting dia melindungi ketiga komponen tadi. Selanjutnya itu ada turbin. Untuk pembahasan turbin ini memang banyak karena turbin ini dia itu berfungsi untuk tempat dialirkannya air. Turbin itu terdiri dari runner yang mana itu dihubungkan dengan poros itu untuk mengubah energi dari potensial tadi menjadi energi mekanis sehingga dia itu menghasilkan energi listrik nantinya. Bentuk turbin ini dia itu ada yang berbentuk gerigi ataupun ada yang berbentuk belt dan pulley. Jadi tergantung putaran turbin yang dihasilkan dan putaran generator yang harus diputar. Nah, untuk pemilihan turbin itu bagian paling penting dalam mendesain suatu mikrohidro yang tergantung pada kondisi lapangan di mana turbin akan dipasang. Selanjutnya itu ada generator. Generator ini sendiri kalau kita definisikan adalah energi mekanik yang dapat menjadi energi listrik. Di sini ada dua tipe generator. Yang pertama itu ada generator sinkron dan generator asinkron. Untuk generator sinkron itu sendiri standarnya generator yang biasa digunakan dalam pembangkit daya listrik dan biasa digunakan di kebanyakan power plant. Sedangkan untuk generator asinkron itu dia biasa digunakan di industri-industri. Untuk penjelasan yang selanjutnya itu dalam tugas saya kali ini itu memang untuk diukurnya turbin dari turbin itu sendiri nantinya akan diukur. Adapun saya di sini itu melakukan pengukuran debit air yang mana itu di 1 bulan yang berdasarkan 1 bulan ada 4 minggu. Jadi setiap 1 minggu itu dilakukan sampai 3 kali pengulangan untuk menghitung debit air itu sendiri dan didapatkanlah itu debitnya rata-ratanya itu 0,585. Jadi untuk penghitungan turbinnya itu dia untuk penghitungan turbin dalam 70% dari debit air itu dia menghasilkan sebesar 0,409 eh, mikrokubik ya meter kubik per detiknya. Sedangkan untuk daya potensialnya itu dia menghasilkan sekitar 20,061 kilowatt. Eh, dan juga kami di sini menghitung daya output dari pembangkit PLTMH itu sendiri. Untuk daya outputnya itu tuh kami mendapatkan sebesar 14,042 kilowatt untuk daya output turbin. Sedangkan untuk daya output generatornya itu diperoleh 12,272 kilowatt. Nah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan itu dapat saya ambil sebuah kesimpulan bahwa aliran sungai yang berada di Desa Bintang Selatan ini memang layak untuk dikembangkan sebagai energi pembangkit listrik tenaga mikrohidro karena dia
memiliki potensi daya tadi sebesar 12,272 kW. Sedangkan untuk generatornya itu yang paling bagus itu yaitu menggunakan generator sinkron dengan kekuatan T atau power T-nya itu 20 kW dengan voltage-nya ataupun tegangnya itu 380 sampai 415 volt itu dalam 3 fasa dan frekuensi 50 Hz dan putarannya itu sekitar 1500 RPM. Itu untuk 4 kutub. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan materi saya kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.